Hai, welcome to Teras Santai Official yang membahas tempat-tempat santai yang asik buat healing, sambil ngunyah, sambil ngopi, pokoknya santai-santai aja deh. Gimana? Udah sempat healing belum hari ini? Hello, ketemu lagi sama Nona Teras. Ini Nona Teras lagi di Bali dan rasanya excited banget ya mau nunjukin ke kalian tempat nginep yang keren parah sih menurut Nona Teras ya. Sangat nyaman dan view-nya tuh mewah banget. Lokasinya nih di daerah Bali Timur ya teman-teman. Tepatnya tuh di daerah Candi Dasa. Ini kalau dari Bandara Ngurah Rai butuh waktu sekitar 2 jaman untuk sampai ke Candi Dasa. Memang lumayan jauh ya, tapi Nona Teras tuh suka banget sama daerah Bali Timur ini. Suasananya tuh masih asli, cenderung sepi, nggak ada macet, dan pantainya tuh cantik, deket area perbukitan ya. Jadi cakep banget gitu, ada pantai, ada bukit. Pokoknya ini tuh cocok banget buat yang suka liburan yang rileks, tenang, jauh dari keramaian. Liburan yang hanya sekedar menikmati suasana alam dengan ritme yang perlahan gitu ya. Nah ini akhirnya kita udah sampai di Bayshore Villas, tempat nginep kece kali ini tuh namanya adalah Ocean Suite Apartment. Nah unit apartemennya ini ada di dalam Bayshore Villa Boutique Hotel ya teman-teman. Tapi bookingnya bukan lewat Bayshore Villa Resort ya, melainkan melalui Airbnb. Karena unit Ocean Suite yang mau kita tuju ini adalah unit apartemen pribadi yang disewakan, tapi masih bagian dari Bayshore Villa. Jadi nanti teman-teman kalau mau booking Ocean Suite Apartment ini bisa melalui Airbnb ya. Nah ini kita lagi diarahkan untuk parkir oleh Pak Paryatna. Pak Paryatna ini tuh yang membantu kita selama menginap di Ocean Suite. Beliau juga tinggalnya nggak jauh ya dari Ocean Suite, jadi kalau kita perlu bantuan apa-apa, kita tinggal hubungin Pak Paryatna ini aja. Nah dari tempat parkir tadi ada akses langsung lewat jalan kecil ini untuk menuju ke area villa-villanya. Jadi di sini tuh ada beberapa villa yang masih merupakan bagian dari Bayshore Villa ya. Dan ini tuh benar-benar beachfront ya posisinya. Nah Ocean Suite Apartment kami tuh ada di sebelah kiri dari kolam renang ini dan letaknya tuh di lantai 2. Jadi kita harus naik tangga dulu nih kayak gini. Nah ini juga lokasinya enak banget ya, persis di samping kolam renang. Ini tuh kolam renangnya Bayshore Villa. Jadi Bayshore Villa Resort tuh punya 2 kolam renang dan ini adalah kolam yang paling dekat dengan Ocean Suite dengan konsep infinity pool yang langsung menghadap ke laut. Dan di sini tuh sepi ya, jadi berasa kayak kolam pribadi gitu. Oh ya, kita boleh pakai semua fasilitas kolam renang yang ada di Bayshore Villa Resort ini ya, dan itu tuh free. Oke, ini sekarang kita udah di atas, di depan pintu apartemennya. Kita masuk ya. Dan ini langsung disambut dengan area dapur dan ruang makan yang nyaman dengan aksen warna biru laut. Dan kalau kita lihat nih, di sebelah kanan ini ada kamar pertama dengan 2 single bed yang didesain manis dan nyaman ya. Jadi ini tuh modelnya open concept gitu, multifungsi. Bisa jadi kamar tidur atau sekedar day bed buat bersantai sambil nikmatin view laut dari dalam. Tapi kalau butuh privacy, pintu sekat gesernya ini tinggal digeser aja, ditutup kayak gini. Dan di sini juga non-smoking area ya teman-teman. Walaupun ada jendela-jendela dan pintu yang bisa dibuka lebar, tapi bukan berarti kita boleh seenaknya merokok di dalam ruangan. Nah terus Nona Teras juga suka banget nih sama area meja kerjanya yang nyaman banget ya ini ya, di depan jendela full kayak gini. Si bapak bisa WFA sambil lihat pemandangan kolam renang sih sebetulnya ya kalau dari sisi ini. Katanya sih bisa lihat mbak-mbak bule pakai bikini. Jadi buat yang sambil kerja, view-nya nih antara merefresh sama mendistract kayaknya ya. Nah ini area nonton TV-nya juga nyaman banget loh teman-teman. Pilihan furniture-nya juga oke ya. Motif dan warnanya stand out tapi nggak lebay. Masih sangat sesuai dengan konsepnya. Aksen birunya tuh nyambung banget dengan laut biru di luar. Terus areanya yang dikelilingi full kaca gini tuh keren banget sih asli. Kita bisa nikmatin view pantai dan laut dari segala sisi. Terus kalau kita buka pintu atau jendela kacanya nih, angin laut tuh langsung masuk ke dalam. Bikin relax banget deh. Kena angin sepoi-sepoi sambil dengar suara deburan ombak di luar. Kebayangkan, healing banget ya. Terus ini tuh karena lokasinya di lantai 2, jadi walaupun banyak area full kaca gini, deket public pool juga, tapi privasinya tetap terjaga ya teman-teman. Nah TV-nya ini udah smart TV juga nih, bisa YouTube, Netflix ya. Dan ini menarik nih,
Host Airbnb-nya tuh udah langganin Netflix sama HBO Go di sini. Jadi kita nggak perlu login-login segala. Buat teman-teman yang nggak berlangganan Netflix ataupun HBO Go, tetap bisa nikmatin film-filmnya gratis di sini. Terus tentunya di sini ada WiFi ya, dan speed internetnya tuh oke banget, 100 Mbps. Jadi aman banget ya buat yang sambil kerja. Nah kemarin Nona Teras juga sempat nyobain duduk-duduk di area kolam renang ya sambil internetan. Ternyata masih bagus, jangkauan wifi-nya tuh masih lancar banget. Oke, sekarang kita keluar ya. Pasti pada penasaran kan sama suasana di luar. View-nya tuh emang magnet banget sih di sini. Nona Teras juga waktu itu pas baru sampai sini tuh langsung ke area balkon ini ya. Terus heboh sendiri. Jingkrak-jingkrak gitu karena nggak nyangka aja gitu aslinya tuh bisa secakep ini. Ini tuh aslinya jauh lebih cantik loh daripada di kamera. Nah ini walaupun di teras ya, tapi jendelanya nih tetap bisa dibuka kalau mau dapet view lebih jelas. Tuh lihat, calming banget ya suasananya ya. Nah ini si bapak lagi narsis nih, mau selfie-selfian. Terus jadi salting dia. Nah ini balkon areanya memang enak banget ya teman-teman. Disediain 4 kursi rotan dengan desain yang manis, dengan bantalan biru dan aksen merah. Terus ada sun lounger juga ya, atau kursi panjang yang buat berjemur itu ya. Dan warna fabric bantalan yang juga senada. Jadi pemilihan furniture dan warna fabricnya nih dipikirin banget ya. Bener-bener dikonsep dengan detail. Dan ini juga disediain handuk untuk berenang seperti standar hotel ya. Lanjut ini sekarang kita masuk ke master bedroomnya. Master bedroomnya ini menurut Nona Teras cukup spektakuler ya. Ukuran kamarnya sendiri nggak luas, tapi coba lihat dong, kamar ini tuh punya view yang paling cakep dan luas banget view-nya. Jadi karena semua dindingnya tuh full pakai kaca clear, jadi kayak berasa lost banget gitu tanpa batas. Rasanya kayak deket gitu ya sama lautnya, kayak ada efek berasa di atas lautnya persis gitu. Nah kalau butuh privacy, tinggal ditutup aja tirai-tirainya kayak gini ya. Nah ini tuh pas suasana malam hari. Dan enak banget deh tidur sambil ditemenin suara deburan ombak. Nah kalau kalian bukan couple nih, kesininya misal bareng keluarga atau teman, dijamin deh pasti bakal rebutan tidur di kamar ini. Siap-siap home pimpa aja lah ya guys. Oh ya, ini bednya ukurannya king ya, jadi cukup besar. Nah kamar ini juga punya kamar mandi sendiri di dalam. Ukurannya nggak besar, tapi cukup ya sesuai kebutuhan. Dan estetik banget dengan adanya hiasan dinding pahatan Bali di sisi kanan ini ya. Terus untuk showernya, di sini hanya ada rain shower aja yang dari atas. Nah tapi seru nih, kalian bisa mandi with a view loh ini. Karena posisi showernya tuh pas banget menghadap ke pintu dan bisa langsung lihat view. Tapi pastiin pas nggak ada orang lain ya. Nah sekarang kita lihat ya amenitiesnya gimana. Jadi kalau di area wastafel ini hanya ada sabun cuci tangan aja. Untuk sikat gigi, odol, shower cap tuh nggak ada ya teman-teman. Jadi kalian harus bawa sendiri atau mampir minimarket dulu lah sebelum kesini ya. Tapi tenang aja, kalau untuk hair dryer ini disediain ya. Terus ini di area shower juga ada sabun mandi dan shampoo. Nah ini ada yang menarik juga nih di kamar mandi ini. Jadi ini lucu banget ya, ada kayak jendela gitu yang lumayan gede dan bisa ditutup kalau butuh privacy. Jadi kayaknya fungsinya juga untuk sirkulasi udara ya, selain menambah estetika. Terus di sudut ada tiang gantungan baju dan ada lemari juga. Nah master bedroom ini nyambung ya ke arah meja makan dan dapur. Dan ada pintu gesernya untuk privacy. Nona Teras suka deh pintu-pintu gesernya tuh di sini pakai model krepyak gitu ya. Ada kisi-kisinya jadi sirkulasinya tuh enak gitu, nggak pengap. Nah ini kita sekarang ke arah balkon lagi. Ada satu hal yang menarik lagi nih di balkon. Jadi di balkon ini tuh ada showernya juga teman-teman. Kalau baca keterangan di informasi Airbnb-nya, shower di balkon ini tuh maksudnya kalau kita mau menyegarkan diri saat cuaca Bali lagi panas gitu ya. Jadi kita bisa menyegarkan diri di pancuran sambil menikmati view laut. Pakai baju tapi ya. Coba tuh, keren banget kan? Bener-bener dipikirin banget ya konsepnya. Fasilitasnya tuh didesain sedemikian rupa supaya apapun aktivitas kita di sini tuh selalu bisa sambil nikmatin suasana pantai dan lautnya. Ih, keren deh pokoknya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam. Kita mau lihat detail area dapur dan kamar mandi utama yang ada di samping pintu masuk. Nah, ini area meja makannya ya. Jadi satu dengan area kitchen. Suka deh dengan desain dan warna biru kabinet kitchennya ini. Nuansa rumah pantai banget gitu loh. Nah ini ada dispenser dan dispensernya ini kabinetnya jadi satu dengan safe deposit box ya teman-teman.
Terus ini di bagian paling bawah ada perlengkapan P3K. Lalu di sini juga ada kulkas 2 pintu, berfungsi ya, dingin terus juga bersih. Terus lanjut ini ada toaster, ada teko listrik. Lalu ini kompornya udah modern ya, ini kompor listrik 2 tungku. Yang di sebelah kiri ini induksi, biasanya hanya pan yang bisa menarik magnet yang bisa berfungsi di induksi ini ya. Kalau yang kanan ini seramik, dia bisa untuk semua jenis pan. Tapi harus hati-hati karena kalau seramik permukaan hubnya pasti panas saat sedang digunakan ya. Lalu ada rak tiris untuk peralatan masak yang habis dicuci. Terus di paling ujung ini ada single sink ya, dan desainnya juga udah modern. Keren lah, pokoknya kitchennya nih udah lebih masa kini. Terus ini juga ada oven kecil. Lalu di kabinet bawah ini ada berbagai macam pan ya untuk masak. Nah terus kalau di sini tuh alat-alat makan, ada sendok, garpu, pisau makan, sumpit, sutil, gunting ya. Terus di sini ada wadah-wadah plastik, ada jepitan juga bisa buat jepit bungkus snack yang belum habis ya. Terus di sini ada saringan, ada parutan yang gede juga. Nah terus kalau di bawah sini tuh di bawah sink tuh ada tempat sampah, ada baygon juga ya. Nah sekarang kita lihat kabinet atas. Ini ada blender ya. Terus di bagian ini ada berbagai macam bumbu dapur seperti merica, garam, gula, kecap manis, kecap asin, saus tiram. Ada kopi juga, terus di atasnya tadi juga ada toples-toples gitu ya. Terus lanjut di sini ada bowl kaca, ada bowl kayu bisa untuk bikin-bikin salad. Terus juga ada yang untuk buat teh ya. Terus di atasnya ada berbagai macam gelas, ada gelas wine juga. Nah kalau yang di sini tuh gelas-gelas biasa ya untuk minum air putih, terus ada cangkir juga buat kopi atau teh. Terus di bagian ini ada mangkok-mangkok keramik untuk sup dan sebagainya. Terus di rak atas ada rice cooker juga. Pokoknya di sini lengkap banget ya buat kalian yang mau stay beberapa hari di sini atau mungkin yang suka masak sendiri pas liburan. Semua kebutuhan masaknya di sini udah cukup lengkap. Sekarang kita mau lihat kamar mandi utama ya, yang posisinya ada di sebelah pintu masuk apartemen. Nah ini dia kamar mandi utamanya. Ukurannya lebih luas ya daripada kamar mandi yang ada di dalam master bedroom. Tapi pemilihan material dan ambience-nya kurang lebih masih sama dengan kamar mandi yang ada di master bedroom. Oh ya, kalau di sini tuh semua toiletnya nggak ada jet showernya ya teman-teman, ala bule soalnya nih, jadi nggak disediain jet shower. Terus sama seperti tadi, di area wastafel hanya disediakan sabun tangan aja. Untuk sikat gigi, odol kita harus bawa sendiri. Tapi kalau handuk mandi tetap ada kok disediain. Nah ini kalau kita lihat di bawah wastafel juga ada basket ya, ada extra toilet paper juga, dan tempat sampah. Nah ini ada satu yang menarik dan fungsional banget buat Nona Teras nih. Jadi di bawah tuh disediain kayak undak-undakan dari kayu gitu. Jadi ini kan ketinggian wastafelnya standar bule ya, cukup tinggi. Nah si undak-undakan tadi tuh berfungsi banget biar lebih tinggi dan nyaman saat menggunakan wastafelnya. Jadi cocok buat anak-anak atau yang pendek kayak saya gitu lah. Nah di sini juga area showernya ada 2 ya teman-teman, dengan posisi yang saling berhadapan. Lalu di sudut ini disediain sabun mandi dan shampoo. Nah ini Nona Teras juga mau nunjukin nih, kalau di sini tuh lantai kamar mandinya tuh nggak licin ya, karena lantainya bertekstur gitu, jadi aman banget. Lantai kamar mandi yang di master bedroom juga sama ya, kayak gini nggak licin juga. Nah terus ini kalau teman-teman perhatiin di bagian atasnya ini terbuka ya, bolong gitu. Jadi sirkulasinya bagus, nggak pengap. Terasa sejuk ya, karena ada angin dari luar. Terus asiknya lagi, dari sini tuh kita bisa dengar suara deburan ombak dari arah pantai. Untuk privacy nggak usah khawatir ya teman-teman, karena ini kan tinggi di lantai 2. Lanjut ini Nona Teras juga mau kasih tahu di sini tuh sejuk banget walaupun di lantai 2 ya, karena hampir di setiap ruang tuh ada ceiling fan dan AC. Ceiling fan-nya tuh bantu banget bikin ruangan adem saat kita membiarkan pintu yang ke arah laut terbuka semua ya. Nona Teras selama menginap di sini tuh lebih sering nyalain ceiling fan-nya. Karena Nona Teras lebih suka buka semua pintu, jadi angin laut yang seger dari luar masuk ke dalam. AC-nya hanya pas malam aja paling baru dinyalain. Terus ini di area balkon pun gak usah takut gerah, karena tetap ada ceiling fan juga yang bikin adem kalau pas cuaca Bali lagi panas banget ya. Jadi pokoknya host Airbnb-nya ini keren banget deh, bener-bener kenyamanan tuh dipikirin banget. Nah ini tuh sebenarnya kalau langitnya cerah, sunsetnya bagus dari sini. Tapi sayangnya kemarin ini pas agak mendung ya, jadi kurang keluar sunsetnya, tapi tetap cantik sih.
Nah, kemarin kita juga sempat dapat momen yang spesial juga nih. Jadi waktu itu sempat hujan sebentar, terus habis hujan muncul pelangi yang cantik banget dan bentuknya tuh full gitu, nggak putus karena nggak terhalang apa-apa juga ya. Ih, cakep banget deh. Jarang-jarang ngeliat pelangi full kayak gini. Ini tuh aslinya jauh lebih cantik teman-teman. Kamera saya nggak canggih nih, nggak bisa nangkep warna aslinya. Kalau dideketin kurang lebih kayak gini lah. Tuh, masih kelihatan lah ya. Oke, sekarang kita bahas harganya. Jadi Ocean Suite Apartment ini bisa di-booking melalui Airbnb ya teman-teman. Namanya tuh ini ya, Ocean Suite Candidasa Bali Beachfront Apartment. Nah, untuk booking apartemen ini tuh nggak bisa hanya untuk 1 malam ya teman-teman. Jadi minimal harus 2 malam. Dan harga untuk 2 malam itu totalnya 4,9 jutaan. Udah termasuk cleaning fee dan service fee. Jadi kayaknya emang udah diatur gitu ya sama hostnya di sistem Airbnb-nya. Jadi kalau kita mau klik untuk 1 malam aja tuh nggak bisa diproses. Tapi ya jujur aja sih Nona Teras pas nginep di sini 3 hari 2 malam tuh rasanya nggak cukup loh. Masih tetap berat banget rasanya mau ninggalin tempat ini. Karena menurut Nona Teras tuh tempat ini tuh perfect banget. Interiornya keren banget, bersih dan sangat terawat. Detail-detail fasilitasnya juga bikin kagum sama hostnya yang kayaknya paham banget ya cara menikmati liburan yang nyaman tuh seperti apa. Dan yang pasti lokasi dan view-nya tuh luar biasa. Oke, untuk informasi tentang area resortnya seperti apa, terus selama di sini breakfastnya gimana, makannya di mana, bisa dilihat di video review selanjutnya ya. Thanks for watching. See ya! Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Thank you!